warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Pastinya selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita. Nah, siapa di sini mau memimpin doa? Ayo acungkan tangannya. Ya, Ari. Nah, sekarang coba kalian cek masing-masing teman sebangku kalian. Mana tahu ada teman sebangku kalian yang tidak hadir. Apakah ada yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, berarti sekarang kita bisa belajar bersama, mengikuti pelajaran bersama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sebelum belajar, kita harus pemanasan dulu. Kita coba tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran selanjutnya, apakah ada yang ingat materi minggu lalu? Siapa yang ingat materi minggu lalu? Acungkan tangannya. Saya, Bu. Iya, Dani, apa menurut kamu? Tentang benda hidup dan benda mati, Bu. Ya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah membahas tentang benda hidup dan benda mati. Banyak sekali benda hidup dan benda mati di lingkungan sekitar kita. Contoh benda mati apa? Banyak ya. Kursi, meja, lemari, bahkan alat-alat tulis kita juga benda mati. Nah, selain itu ada juga benda hidup. Benda hidup termasuk kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda. Nah, jadi Ibu akan jelaskan wujud dan sifat benda. Jadi, benda berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu benda padat dan benda cair. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu nggak apa itu contoh benda padat dan benda cair? Yang pertama yang akan kita bahas ialah benda padat. Contoh benda padat apa-apa aja? Iya benar, kursi, tuh, meja, iya banyak sekali ya. Contohnya alat-alat tulis kalian, pulpen, pensil, roll, penggaris, bahkan buku juga termasuk benda padat. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, apakah murid-murid Ibu ada yang tahu sifat-sifat benda padat? Apakah ada yang tahu? Acungkan tangannya. Nah, kelihatannya belum ada yang tahu ya. Jadi, sekarang Ibu akan jelaskan sifat-sifat benda padat. Yang pertama, sifat benda padat ialah berbentuk padat dan tidak mempengaruhi wadahnya. Yang kedua, bentuknya tidak dapat berubah. Jadi, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai sifat-sifat benda padat yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama tadi ialah berbentuk padat dan tidak mempengaruhi wadahnya. Nah, di sini sebagai contoh agar murid-murid dapat memahaminya, di sini Ibu mempunyai wadah, yaitu gelas. Dan di sini Ibu mempunyai benda padat, yaitu pulpen dan pensil. Ini merupakan benda padat kan yang Ibu bilang tadi? Nah, jadi ketika kita memasukkan benda padat ke dalam sebuah wadah, kita masukkan, apakah benda padat ini berubah sesuai dengan wadahnya? Tidak, Bu. Nah, itulah yang menjadi alasan tadi kenapa benda padat tidak mempengaruhi wadahnya. Nah, yang kedua tadi, benda padat dapat diubah bentuknya. Nah, contohnya banyak sekali. Contoh yang kita ambil satu ya, kayu. Nah, kayu bisa diubah menjadi apa saja, banyak kan? Jadi meja, kursi, lemari, banyak sekali. Nah, pembahasan kita yang kedua ialah mengenai benda cair. Murid-murid ada yang tahu apa contoh benda cair? Iya, air. Selain air, ada yang lain? Iya, minyak makan, bener. Kecap, bener. Banyak ya, bensin, sirup, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ada bawa contoh dari benda cair, yaitu air, sirup. Nah, ada yang tahu nggak sifat-sifat dari benda-benda cair? Ada yang tahu? Coba acungkan tangannya. Nah, nampaknya tidak ada yang tahu ya. Tidak. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu sifat-sifat benda cair. Yang pertama, sifat benda cair itu adalah bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, di sini Ibu akan contohkan. Nah, murid-murid dapat bisa melihat. Dapat lihat bahwa ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air sesuai dengan gelasnya kan?
Nah, namun ketika ibu tuang ke dalam mangkuk kaca ini, nah, maka bentuk air berbentuk seperti mangkuk kaca ini. Nah, itulah yang membuktikan bahwa benda cair dapat berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair dapat menempati ruang dan memiliki massa. Maksudnya apa, Bu? Nah, di sini maksudnya contohnya gelas. Ketika gelas kosong, maka gelas akan terlihat lebih ringan. Namun ketika gelas kita isi air, tidak hanya air ya, yang penting benda cair seperti sirup juga bisa, bensin, minyak, dan lain sebagainya. Namun ketika kita isi gelas dengan benda cair, maka gelas akan terlihat lebih berat. Untuk itu dikatakan bahwa benda cair dapat menempati ruang dan memiliki massa. Nah, yang ketiga ialah permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Dapat murid-murid lihat kan bahwa permukaan benda cair ketika dia sedang keadaan tenang, maka permukaannya selalu datar. Tidak ada kan permukaan benda cair yang bergelombang, namun tetap saja dia tenang dan selalu datar. Yang keempat ialah benda cair dapat melarutkan zat-zat tertentu. Apa contohnya? Ya, contohnya itu seperti saat kita membuat teh manis, maka benda cair melarutkan gulanya, tehnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi kita hari ini, yaitu wujud dan sifat benda. Nah, di sini Ibu akan bagikan 4 kelompok. Nah, di sini yang bagikan Ibu atau kalian. Nah, lebih baik Ibu aja ya. Nah, di sini yang depan 1 kelompok, yang sebelah sini ini berdua 1 kelompok ya. Yang sana 1 kelompok dan yang 2 baris sudut sana 1 kelompok. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja dan Ibu akan bagikan ke masing-masing setiap kelompok. Nah, Ibu bagikan dulu ya. Ini untuk ini ya. Nah, Ibu akan jelaskan tugas kalian. Nah, di sini Ibu di dalam lembar kerja kalian terdapat macam-macam benda padat dan benda cair contohnya. Banyak sekali Ibu berikan di situ. Nah, tugas masing-masing kelompok ialah mengelompokkan yang mana yang benda padat, yang mana yang benda cair. Di sini Ibu beri waktu selama 20 menit ya. Nah, jika ada yang belum dipahami bisa tanya ke Ibu. Baiklah, Ibu rasa waktunya udah cukup ya. Ibu rasa juga semua kelompok udah selesai mengerjakannya. Baiklah, sekarang Ibu kutip ya lembar kerjanya. Nah, sekarang Ibu mau satu kelompok coba jelaskan mengenai pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Kelompok mana yang bisa? Iya, kelompok 2. Coba kelompok 2. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kesimpulannya bahwa benda padat dan benda cair banyak sekali yang berada di lingkungan sekitar kita sendiri. Benda padat contohnya dari lemari, kursi, bahkan dari peralatan tulis-menulis kita. Benda cair seperti apa tadi? Air, sirup, minyak, bensin. Nah, untuk itu, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya bisa memahaminya dan mengerti. Dan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Acungkan tangannya. Iya, sekarang Aldi, giliran Aldi. Coba, silakan Aldi pimpin doanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Semoga dapat memahami pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.